Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, berjumpa kembali dalam Bincang Unesa Bisa, yang pastinya bersama dengan saya Yuris Frastica. Oke, pada perbincangan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan pastinya ini di sela-sela acara ini pastinya akan selalu keseruannya, kehumorisannya pasti akan tercipta ya rekan Unesa. Nah, sekarang bersama dengan saya ini ada komunitas stand up komedi Unesa bersama dengan Kak Rizka dan juga Kak Andika. Ya. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya teman-teman. Oke. Oke, sebagai awalan ya rekan Unesa, bisa nih Kak Rizka dan juga Kak Andika memperkenalkan dirinya dulu kepada rekan Unesa yang sedang menyaksikan acara ini. Iya, aku dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Malia Syafitri dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD angkatan 2018. Halo teman-teman, nama saya Andika, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2015. Oke, baik untuk Kak Rizka dan juga Kak Andika nih. Ketika kita mendengar komunitas stand up komedi Unesa, satu kata yang ada di pikiran saya adalah humoris. Kemudian lucu juga kan ya, seru. Tapi sebenarnya ini stand up komedi Unesa itu seperti apa sih? Ya, komunitas stand up Indonesia itu adalah komunitas yang mewadahi anak-anak yang ingin belajar stand up, yang ingin belajar gimana cara mau jadi komika, terus gimana mereka melawak seorang diri di depan banyak orang, itu kita belajar di situ. Jadi mewadahi anak-anak juga. Oke, untuk Kak Andika bisa ada tambahan mungkin? Ya, sebagai wadah untuk teman-teman yang ingin belajar melucu, ingin belajar melucu, terus belajar public speaking juga sih, itu aja. Oke, baik, dari segi berdirinya stand up komedi Unesa, bisa dong dijelaskan juga biar rekan Unesa juga pada tahu nih gimana sih stand up komedi Unesa itu sendiri. Silakan. Jadi sebenarnya ya teman-teman, dulu itu komunitas stand up komedi Unesa itu udah pernah ada, tapi vakum lama sekali karena dulu itu anggota-anggotanya udah lulus, udah punya kesibukan masing-masing. Terus 2017 itu akhirnya didirikan lagi, sepakat untuk di reborn lah istilahnya ya, oleh saya, terus ada teman saya namanya Titan, terus satu lagi Mas Bayhaki. Oke. Oke, jadi sebenarnya selama 2017 ini reborn ya bisa dibilang ya, kayak gitu ya. Oke, dari segi kegiatannya nih, apa saja sih kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun kegiatan rutinnya juga di stand up komedi Unesa ini? Kalau kegiatannya kita setiap 2 minggu sekali itu ada open mic. Ada open mic, terus kemudian tiap 2 minggu sebelumnya jeda 1 minggunya itu digunakan untuk sharing. Jadi sebelum maju ke dicoba materinya di panggung, di kafe atau dimanapun itu, kita sharing dulu materinya, apakah materi ini layak untuk di showkan. Terus kemudian biasanya kita tujuannya open mic itu untuk ini ya, untuk ngetes ya, melatih kepercayaan diri juga, gimana cara ngomong di depan penonton. Karena kalau ngomong di depan teman sendiri sih pasti didukung ya, pasti ketawanya bakal ikut ketawa. Cuman kalau di depan orang yang awam, orang yang nggak kenal, itu pasti bener-bener ujian banget, dicoba materi lah, ini lucu apa enggak kayak gitu. Biar juga siap juga di depan banyak orang itu gimana grogi-groginya, udah ngeset panggungnya, udah dibiasain dari open mic tiap harinya sih. Ntar kalau ada acara atau ada undangan di mana biar jadi lebih siap. Oke. Nah, ini kalau dari kegiatan itu tadi ya, di mana sih sebenarnya kalau misalnya kumpul-kumpul sama anggota lainnya itu di mana? Terus waktunya itu kapan sih? Kalau untuk kumpul, karena kita juga masih berjuang ya, kita kumpul-kumpulnya masih pindah-pindah, masih nomaden lah. Kadang kita kumpul di kampus Lida, kadang di kampus Ketintang, yes, digilir aja biar sama-sama nggak keberatan. Soalnya kan kadang kalau kita kumpul di Ketintang, teman-teman yang di Lida kan ada yang keberatan, kejauhan Kak. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian nih ya, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh stand up komedi Unesa, ada nggak coachingnya, kemudian ada nggak pelatihnya yang secara langsung mengasah setiap kemampuan dari anggota di stand up komedi?
Ada sih biasanya teman-teman komika yang udah senior, yang udah angkatan-angkatan tua biasanya ngelatih adik-adiknya. Terus juga kita juga kadang-kadang diajak untuk ke stand up Surabaya. Di sana ada banyak komika-komika yang lebih senior. Jadi selain kita belajar juga sama mereka, kita juga lihat oh gimana sih kalau mereka perform itu gimana. Jadi lebih banyak apa ya pengalaman mendengar, karena kalau kita dengar oh jadi ternyata bentuk-bentuknya itu macam-macam, cara-cara mereka berkomedi itu macam-macam, jadi kita bisa belajar dari situ juga. Oke, bisa disebutkan nggak beberapa komunitas yang ikut join di stand up comedy yang tadinya di luar dari UNESA? Apa aja? Ada apa? Stand up Surabaya, stand up Jombang, Malang juga pernah ya? Malang, Bojonegoro dan iya punya Bojonegoro juga. Oh ini juga pernah datang juga. Dari kemudian nih ya dari respon setiap anggota dari stand up comedy UNESA ketika tahu bahwa oh ternyata kita di sini berproses nggak cuman lingkup UNESA aja, itu gimana responnya mereka? Atau responnya dari Kak Rizka dan juga Kak Andika sendiri gimana? Kalau aku kaget sih karena apa ya kayak oh ternyata lebih banyak temen, karena kadang-kadang kita tuh diajak open mic di luar kota, ayo ke sini, ke Kediri juga pernah ya diajak gitu-gitu. Terus juga kalau misalnya belum tentu nih kita di komunitas ini kita paling jago, kita paling kelihatan lucu lah, tapi ternyata di luar di beda panggung vibes-nya itu beda gitu. Kadang-kadang selera komedi masing-masing daerah itu juga beda. Ada yang komedinya itu seperti ini, terus ketika di sini lucu dibawa ke sana nggak lucu gitu. Jadi kita bisa tahu komedi universal tuh gimana di Indonesia, di daerah Jawa Timur khususnya sih. Jadi bisa apa ya nambah pengalaman juga. Oke, nah sekarang pasti ada perbedaan gak sih Kak Andika, Kak Rizka, bahwa sekarang kan kita udah masuk pandemi apalagi ya, kemudian kita juga sudah sama-sama mencanangkan gimana itu era new normal ataupun yang lain sebagainya. Nah dari komunitas stand up comedy UNESA ini gimana tanggapannya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang harusnya tertunda ataupun karena pandemi itu seperti apa? karena ya memang stand up comedy itu sendiri kan diperlukan adanya panggung, harus ada panggung, harus ada penonton. Just mungkin kita salah satu yang paling gimana yang paling dapat pengaruh dari pandemi ini. Terus kalau mungkin rencananya nanti kalau kira-kira keadaan udah mulai mendingan itu kita juga mau bikin open mic lagi, tapi tetap dengan protokol yang disepakati gitulah. Untuk saat ini mungkin masih dipikirkan dulu aja ke depannya. Oke. Jadi pasti ada kegiatan-kegiatan yang tertunda ya selama pandemi ini. Coba sih apa aja nih Kak? Yang pertama itu kita beberapa anggota dari kita lagi ikut kompetisi dari stand up Surabaya namanya Street Laughter ya. Itu kita udah hampir babak ketiga ya, segmen ketiga itu belum sampai final, ternyata ditunda. Jadi ditunda, nggak bisa lanjut lagi. Terus kita sebenarnya ada event besar kedua di tahun ini, tahun kedua namanya Sun 2 UNESA, cuman karena ada pandemi ini jadi kita undur dulu sementara. Padahal ini acara rutin tahunan, tahun ini harusnya, cuman nggak tahu kita berakhir sampai kapan pandeminya. Udah disiapkan dari tahun kemarin. Iya udah disiapkan karena emang kita bikin 2 tahun sekali ya, tahun ini malah. Oke. Iya baik. Kemudian tadi kan disebutkan ada kegiatan apa Sun 2 UNESA. Itu bisa diceritakan kembali nih apa itu Sun 2 UNESA gitu. Jadi Sun 2 UNESA ini acara Sun itu sendiri kan singkatannya stand up night. Itu acara rutin tahunan komunitas stand up comedy, nggak cuma di UNESA aja. Komunitas yang di luar UNESA seluruh Indonesia itu juga harus punya yang namanya Sun itu. Ini harusnya tahun kedua kita menyelenggarakan itu, tapi ya karena pandemi ya kita tunda lah. Gitu. Biasanya Sun itu ngelahirin komika-komika terbaik tahun itu gitu. Jadi kita selama setahun itu kita audisi secara nggak kasat mata lah, maksudnya audisi nggak secara langsung, mempersiapkan mana nih yang kelihatannya sudah siap untuk maju ke panggung Sun, karena Sun tuh kayak panggung sakral yang emang wah ini saatnya kita nunjukin ini loh UNESA komika terbaik kita ini tahun ini kayak. Oke, bisa dibilang sebagai ajang buat menunjukkan diri ya buat anak-anak yang misalnya mahasiswa-mahasiswa lain yang pengen, sebenarnya mungkin dia nggak pengen ikut stand up comedy UNESA, tapi ternyata kalian melihat bahwa dia tuh punya potensi, bisa direkrut ya kayak gitu ya.
Oke. Nah, kemudian nih dari segi anggotanya di stand up comedy UNESA udah berapa banyak sih? Kalau anggotanya sih sebenarnya yang masuk di grup ya, yang ada di grup itu 40-an. Cuman kalau yang aktif-aktif juga tergantung sih. Kadang menyesuaikan kesibukan mereka juga. Ada yang bisa datang, ada yang bisa kumpul, ada yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang, tapi meskipun mereka vakum lama, kita tetap welcome sih. Karena emang kan kadang komedi itu nggak bisa dipaksakan. Ada saatnya kita sibuk terus kita nggak bisa ngeluarin mood kita buat berkomedi, sense of humor kita udah hilang karena sibuk. Jadi kita maklumin itu, kita kasih kesempatan mereka buat vakum, tapi waktu kembali ya kita rangkul balik kok, karena emang nggak bisa dipaksakan. Jadi ya udah. Jadi istilahnya nggak ada di mantan anggota, itu nggak ada di sini. Semua anggota Semua sampai jadi kapanpun. keluarga, semua jadi anggota. Oke. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen selanjutnya yang pastinya lebih seru lagi ya. Tentunya masih di Bincang UNESA. UNESA Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Kembali lagi bersama Yuris di Bincang UNESA Bisa. Nah, masih bersama dengan narasumber kita dari komunitas Stand Up Comedy UNESA. Masih bersama dengan Kak Rizka dan juga Kak Andika. Oke nih, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan yang pastinya berhubungan ya sama yang namanya Stand Up Comedy UNESA. Oke nih, di era sekarang kan kita kan segala macam, misalnya kalau mahasiswa baru nih mau gabung ke komunitas stand up UNESA itu seperti apa? Cara-caranya ataupun ada keahlian khusus kah atau bagaimana? Kita nggak ada kalian khusus sih, karena memang tujuannya kan di sini kita mulai dari nol ya, karena berstand up atau berkomedi itu bukan hal yang pernah terjadi sehari-hari gitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba bisa langsung lucu, kecuali kalau dia di SMA-nya udah punya pengalaman ikut stand up komedi gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan sih semuanya dari nol sih, maba tuh dari nol. Jadi kita benar-benar ngerangkul, sudah nggak apa-apa, kamu yang penting nggak punya malu dulu, nggak usah malu, yang penting kamu berani dulu, datang aja, nanti lama-lama lucu gitu. Emang sih awal-awal kalian bakal belajar dulu, nyoba materi dulu, atau kalian belajar ngenalin diri kalian dulu, kalian nemuin gaya ngomong kalian gimana sih atau gimana. Yang penting pokoknya nggak usah ada syarat-syarat tertentu sih, yang penting kalian rajin datang, rajin rajin nontonin acara-acara stand up, jadi biar dia tahu juga gimana sih stand up itu gitu. Jadi yang penting jadi welcome aja sih semuanya. Welcome aja. Nah, untuk Kak Andika sendiri ketika mengetahui kalau maba benar-benar dari nol, nggak bisa yang namanya gimana tuh ngelucu, gimana itu ngehumor, gimana sih kalian buat mengatasinya kayak gitu? Kalau memang ketika dia datang dengan keadaan masih nol, itu ya kita bakal tuntun lah. Pertama-tama kita latih dulu kayak public speakingnya, terus kita ajak dulu dia untuk berani ngomong, berani menyampaikan dulu aja lah. Nah, nanti kalau soal untuk ngelucu, soal teori-teori lucunya itu nanti kita belajar sama-sama juga. Kan pastinya kita setiap kumpul itu pasti ada aja yang diobrolin. Nah, itu nanti bisa mungkin di sela-sela obrolan nanya, Mas, Kak ajarin cara gini. Oh yes, ayo gimana gini gitu. Jadi ya untuk melatihnya sih kita latihan aja bareng-bareng, nanti banyak temennya juga yang sama-sama latihan. Oke, kalau dari Kak Rizkanya sendiri gimana? Biasanya sih kita ajak supaya sering datang terus. Kalau misalnya emang ada kesempatan open mic, kita persilakan dia maju, terserah dia mau ngomong apa aja. Ntar lama-lama kita tahu nih, oh ternyata dia tuh sering ngomongin ini, oh ternyata keresahan dia tuh selalu di sini gitu, oh ternyata bentuknya dia ngomong, cara dia ngomong itu selalu ke sini. Jadi kita bisa arahin, kita bisa benerin, kamu kayaknya cocok di sini deh, kamu kalau marah-marah gini nggak cocok, kamu pantasnya sedih deh. Jadi kita udah teman-temannya itu pasti ngelihat kan, jadi bisa tahu. Tapi harus dari awal benar-benar dilihat kesehariannya, nggak bisa langsung oh kamu kayaknya cocok kayak gini, enggak kayak gitu. Jadi harus rutin datang biar ngobrolnya tuh enak, biar tahu karakternya gimana gitu.
Ada yang orang suka, ada temen tuh yang sukanya ngumpat marah-marah gitu, jadi dia lucunya di situ. Ada yang emang pendiam kasihan gitu, kayak rasanya pengen nyantunin aja gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi dia emang cocoknya lucunya di diem, di muka inosennya, di muka melasnya kayak gitu. Oke, jadi untuk gabung di stand up comedy UNESA itu sendiri sama-sama ya, meskipun nggak bisa ataupun pengen mengasah keahliannya, sama-sama dirangkul satu keluarga untuk bisa Iya. berprestasi juga ya di UKM gitu. Oke, kemudian ada nggak kesulitan ataupun kendala selama Kak Rizka dan juga Kak Andika mendirikan ataupun bersama-sama membangun komunitas ini? Kalau yang paling susah itu ya ini, karena kebanyakan yang bergabung di kita itu eh, gimana ya, nggak menjadikan stand up sebagai prioritas utama. Jadi mungkin dia sebelumnya ikut UKM lain atau ikut ormawa lain, terus cara pundesanya mungkin jadi selingan ya. Kalau itu yang pertama kita nggak bisa untuk memaksakan dia, tapi terus yang kedua yang penting kalian bisa menjaga gimana ya, mengatur waktu aja deh. Kalau kalian bisa mengatur waktu ya nanti kita juga sama-sama enak kalau kalian bisa gitu. Paling sulitan nih mengatur waktu itu ya. Oke, dari Kak Risa sendiri ada tambahan? Kalau aku sih lebih ke mobilnya sih, antara lidah sama ketintang itu biasanya kalau kita lagi di lidah yang ketintang nggak bisa, lagi di ketintang yang lidah nggak bisa, jadi itu susah banget buat nemuin waktu yang pas, tempat yang tengah itu susah banget. Nyari kafe dulu sebelum pandemi itu kita bener-bener nyari kafe yang bener-bener ada di tengah, yang nggak jauh dari lidah, yang nggak jauh dari ketintang gitu. Karena kan kita malam ya biasanya, karena kenapa kok malam, kenapa nggak siang, karena kalau open mic kan kafe kan ramenya malam, kita butuh penonton, kita butuh audiens yang malam. Jadi kita ngelis siapa aja yang mau tampil itu lama, terus kemudian sampai selesai tampil tuh evaluasinya juga lama, jadi mungkin bisa sampai tengah malam. Makanya kita bakal mempertimbangin sih kalau misalnya kejauhan dan kita harus pulang malam, itu kita harus mikir dulu, rembukan dulu kayak gitu. Oke, jadi memang ya apa namanya, ketika kumpul-kumpul itu secara langsung langsung apa open mic Open mic ke ya. depan orang-orang yang misalnya ada di kafe itu gitu ya. Biasanya itu kita janjian dulu ya sama kafe, kita nyari kafe yang sekiranya itu tempatnya, settingnya itu enak buat kita ngomong, jadi biar audiensnya itu fokus ke kita. Itu kita cari, biasanya kita cari yang indoor, kalau yang outdoor tuh susah banget fokusnya. Terus kita janjian, terus kemudian kita list siapa aja nih yang akan tampil. Nah nanti di minggu sebelum tampil itu kita sharing, kita sharing materi dulu. Namanya kombut ya. Kombut itu gimana? Coba jelasin. Kalau di stand up sendiri kombut itu kepanjangannya itu comedy buddy. Jadi Oke. nanti kalau ada komik atau anak yang mau maju terus dia udah nyiapin materi, itu dia nggak boleh langsung bawakan materi yang masih mentahan gitu. Minimal dia harus diobrolin dulu lah, didiskusiin dulu ketika sharing. Atau kalau kombut itu biasanya one on one. Jadi kalau siapa yang mau maju, siapa yang udah nyiapin materi, nanti dia bakal ngobrol, bedah materi itu sama orang lain yang bisa aja yang dia pilih atau dia yang minta, yang cocok, sekiranya cocok komedinya, obrolannya cocok, nyambung, itu nanti dikombutin dulu gitu. Oke, ada nggak yang paling anggota yang susah banget dikasih tahu ataupun dia sangat melenceng sekali dari yang sudah pakemnya stand up comedy UNESA, ada nggak kayak gitu? Nggak sampai kayak gitu sih, karena emang kita menyadari setiap komik itu ada karakternya masing-masing sih. Jadi terserah dia mau ngapain aja. Kalau misalnya emang dia pengen tetap tampil ya kita kasih kesempatan gitu. Kalau misalnya dia ada yang perlu diarahin ya kita kasih tahu gitu aja, nggak sampai yang bandel banget. Jadi belum ada ya. Kalau Belum misalnya ada tuh gimana caranya kalian buat aduh kamu harus gini-gini gitu nggak, atau gimana? Tergantung bandelnya gimana dulu. Kalau dia bandelnya dalam hal materi dari stand up-nya gitu, kayak oh kamu harusnya stand up-nya gini, tapi ternyata dia stand up-nya itu gitu terus, atau dia malah gimana ya, malah bikin formula baru. Asalkan kalau dia nyaman di situ dan itu nggak memberatkan atau nggak merugikan orang lain. Terus yang pertama, terus yang ini kan yang lagi hype sekarang kan soal yang tersinggung. Asalkan kalau mungkin dia punya materi, dia membawakan sesuatu yang nggak menyinggung, melenceng pun nggak apa-apa, yang penting kalau menyinggung itu wah itu udah
susah banget. Itu di luar tanggung jawab kita, walaupun nanti akhirnya kalau ada masalah ya yang kena komunitas, tapi kita tekankan bahwa bertanggung jawablah dengan materimu sendiri gitu. Oke, nah dari Kak Rizka dan juga Kak Andika sendiri, kalau ketika membawakan stand up nih ya, open mic, apa sih Kak karakter kalian itu? Dari Silakan Kak Rizka dulu deh, boleh. dulu awal-awal aku belum tahu awal open mic itu cuman ya sekedar ngomong aja nemu materi gimana gitu. Tapi setelah lama-lama akhirnya saya jadi orang yang cerewet gitu loh, tahu nggak sih Kak? Jadi kan saya juga ngelesin, saya calon guru SD kan karena di kuliah di jurusan BGSD, terus keseharian saya ya sama anak-anak, belajar ngajar gitu. Jadi keresahan saya di situ, jadi anak yang cupu, terus jadi ibu guru yang cerewet, terus jadi karena saya juga cerita gimana kondisi saya kan, biasanya sih komika tuh yang paling sering dipakai materinya itu materi keresahan diri. Jadi apa yang dia rasakan, misal kalau saya, maaf ya bukan body shaming ya, kalau misalnya saya gendut susah jadi orang gendut itu gimana sih gitu, saya anaknya pendek susah jadi orang pendek gimana sih kayak gitu. Kalau saya tuh orangnya cupu, norak gitu kan, kampungan gitu, jadi saya cerita keresahan jadi anak norak itu gimana, terus cerita jadi anak yang badannya kurus lemah sakit-sakitan tuh gimana gitu, jadi lebih kayak gitu. Oke, untuk Kak Andika sendiri gimana? Kalau aku sendiri dulu pas awal-awal itu kan, sebelumnya aku juga udah pernah ikut stand up komedi di tempatku asal itu. Kalau dulu itu masih kebanyakan act out komedi. Act out komedi itu lebih mengutamakan gimana ya, gerak ekspresif gitu. Lebih banyak, ya enggak lebih banyak sih, tapi menggunakan gerak ekspresif sebagai penunjang. Terus lama kelamaan karena mungkin aku ngerasa kalau wah aku terlalu banyak gerak ini, kayak kalau terlalu banyak gerak nanti takutnya malah capek, terus nanti tenaga waktu di panggung kecil. Akhirnya aku mengalihkan tenaga yang berlebih itu ke gimana ya, ke penekanan kata sama emosi. Jadi aku sekarang lebih banyak marah-marah sih kasarannya, lebih banyak marah-marah atau mungkin ngedumel menggerutu gitu. Akhir-akhir itu jadi karakternya pemarah, terus pengeluh gitu sih. Tapi emang kelihatan sih ya kalau aku lihat. nggak agak bercanda. Oke, kemudian gini, ketika Kak Andika dan Kak Rizka ini sudah mengikuti stand up comedy, prestasi apa saja sih yang sudah diraih ataupun bisa dibanggakan gitu? Kayaknya nggak ada sih, cuman menurutku tuh di stand up Unesa ini saya niatnya nggak nyari prestasi sih, niatnya nyari pengalaman aja, sama akhirnya stand up comedy ini merubah cara hidup pandang saya sih ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu, ada masalah apa gitu, kita jadi ngelihatnya oh bisa nih jadi materi gitu, padahal sebenarnya itu masalah yang berat banget, susah gitu. Lama-lama setelah kita berdamai sama masalah itu jadi lucu gitu, bisa jadi bahan gitu. Jadi kalau ada masalah itu bersemangat, bisa jadi materi nggak ya, bisa jadi materi, jadi uang nanti jadinya. Oke. Iya. Jadi saya berharap kadang-kadang kalau ada masalah enak nih, kadang-kadang kalau lagi bahagia gitu, lagi senggang banget nggak ada apa-apa tuh, aduh apa ya resahnya ya, itu nggak ada duit nih gitu. Nanti kalau misalnya nggak jadi materi kayak gitu. Oke, pernah open mic di mana aja selama ini? Kalau dari kita sendiri di komunitas itu dari dulu sejak awal sampai sekarang udah hampir 3 tahunan itu kita open mic-nya itu berpindah-pindah terus, karena memang pertama menyesuaikan kafenya itu sendiri, terus yang kedua juga kita berusaha mencari itu tadi kafe yang letaknya itu di tengah-tengah, jadi nanti teman-teman yang dari kampus Ketintang sama kampus Lida itu nanti nggak terlalu keberatan gitu pindah-pindah. Udah 4 apa 5 kafe ya kita pindah-pindah ya itu. Oh ya, terus kita juga pernah open mic di komunitas lain di luar kota. Di luar kota juga pernah. Kemana Mas? Waktu itu? Teman-teman itu ada Jombang, ada Kediri, Malang, Bojonegoro, Surabaya yang paling sering ya di sini. Surabaya sini paling sering. Oke, bisa dibilang sudah melalang buana ya stand up comedy Unesa ini. Nah, gitulah. Tapi emang budayanya komika Indonesia tuh gitu sih, emang berusaha untuk saling rangkul. Jadi tiap kesini tuh nyari nih komika yang domisili di sini di mana gitu. Jadi lebih nyari koneksi lebih banyak sebanyak-banyaknya gitu, nyari relasi sebanyak-banyaknya biar kalau ada info-info kompetisi itu bisa dikabarkan biar bisa ke sana langsung, karena kan
biasanya komika-komiknya orang-orang butuh duit ya, jadi mereka butuh kompetisi yang banyak, jadi butuh kenalan yang banyak supaya ada info-info di daerahnya, ada kompetisi-kompetisi atau enggak gitu sih. Oke, tadi kan Kak Rizka udah jelasin nih prestasinya apa aja. Kak Andika nih belum, apa aja nih? Kalau aku sih aku menganggap semua yang berhasil di hidupku itu prestasi sih. Jadi kalau Aduh. mungkin aku, tapi yang sejauh ini yang paling aku seneng itu kalau udah punya panggung sendiri gitu. Oke. Udah dalam 2 tahun 4 panggung besar di stand up desa sendiri. Jadi ya nggak cuma aku sendiri, itu juga udah kayak prestasinya teman-teman komunitas sih. Dari yang pertama itu kebanggaan sendiri, dari yang pertama itu BOC 1, itu tahun pertama kita bikin komunitas, langsung bikin event show namanya BOC, Battle of Campus. Itu dua babak. Yang pertama di lidah dulu ya, di lidah di Vio, Fakultas Ilmu Olahraga, terus yang finalnya di Ketintang di Fakultas Ekonomi. Itu setelah itu wah, langsung nama stand up Indonesia itu langsung dikenal gitu. Oke, nah kemudian dari perlombaan yang sudah diikuti, kemudian kompetisi-kompetisi, prestasi-prestasinya yang luar biasa tadi, ada nggak yang paling berkesan bagi kalian? Paling berkesan. Biasanya sih kita kalau soal yang berkesan itu bukan prestasi ya, tapi tawa, pecah atau enggaknya. Jadi kalau kita dapat pecah suara tawa penonton tuh aduh seneng banget rasanya. Tapi kalau misalnya nggak dapat tawa malah beban banget rasanya kayak gitu kan. Susah gitu. Tapi yang paling kena yang di mana ya, aku ya lupa. Yang kena banget itu yang pas Wisudahlah ya, Wisudah itu panggung pertama saya. Jadi Wisudahlah itu show terakhir Kak, sebelum Komedi Losal, sebelum yang Bintang Emon itu dua show sebelum ini itu aku ikut Wisudahlah itu di acaranya mas-mas senior. Jadi itu acara khusus buat mas-mas yang udah mau wisuda tapi nggak wisuda. Yang telat banget skripsinya itu, mereka akhirnya keresahan mereka tuh berkumpul. Jadi ada beberapa anggota stand up Unesa yang emang sudah tua banget tapi nggak keluar. Jadi keresahan mereka tuh akhirnya dibuatlah satu panggung namanya Wisudahlah, ada show-nya juga, dan saya jadi openernya waktu itu. Jadi opener aja 2 orang itu, dan saya terpilih, dan alhamdulillah itu panggung pertama saya, dapat suara tawa juga, dan itu kebanggaan tersendiri buat saya. Ada di poster namanya tuh kayak udah seneng banget rasanya. Nah kalau Mas Andika sendiri gimana nih? Ya kalau aku sendiri sih paling berkesan itu ya itu sih Wisudahlah yang tadi itu, juga show terakhir saya di Unesa lah, anggap aja. Setelah itu kan pandemi. Ya, setelah itu pandemi jadi tapi setelah itu memang gimana ya, emang udah waktunya mungkin untuk yang lebih muda itu regenerasi, yang kita ngasih panggung, ngasih kesempatan ke komika-komika yang lebih muda. Jadi yang tua-tua itu udah cukup panggungnya lah gitu. Itu udah show terakhir terus berhasil pecah itu, waduh, langsung seminggu itu senyum terus aku. Kayak apa, kita berhasil gitu ya, kayak benar-benar berhasil. Gitu. Kayak wah, seminggu itu kayak nggak ngerasain sedih sama sekali rasanya tuh, kayak ya wis. Kenapa namanya Wisudahlah ya, itu kenapa? Ya karena wis udahlah gitu ya. Jadi ya Wisudahlah itu sendiri dibagi menjadi 2 terminologi. Waduh, apa itu berat banget nih. Wisudahlah itu kayak wisudahlah, jadi kita itu nyuruh orang, ayo itu udah wisuda, ayo cepet dan wisuda. Terus yang kedua, wis udahlah gitu. Itu ya yus gak, yaudahlah gak usah dipikirin gitu ya. Jadi ya mempunyai 2 arti sih bagi teman-teman yang tua-tua yang kayak aku tadi itu. Oke, jadi itu tadi memang pasti perlu persiapan juga kan ya, untuk bisa memecahkan suasana para penontonnya itu. Bisa dijelaskan juga nggak persiapannya apa aja sih sewaktu ingin misal open mic ataupun kompetisi lainnya gitu? Biasanya nyari materi itu penting. Pertama, selain yang pertama kali nyari jati diri, itu nyari materi, dan diusahakan kalau misalnya kita pengen jadi komika produktif itu setiap waktu itu kita harus ada materi baru, biar materinya nggak itu aja, terus kita biar bisa berkembang juga gitu. Terus biasanya pertama kali setelah nemu keresahan, ini lucu nggak ya gitu, kita coba kita bikin materi dengan berbagai formula, terus kita kombutin di sini. Setelah kombut kita coba
oh ternyata yang ini kena, yang ini nggak kena, berarti yang nggak kena digodok lagi, dicoba lagi, dikomput ke sini, oh di sini kena gitu. Jadi kita bener-bener sampai yang kita tuh punya apa ya, materi favorit, stok materi favorit yang terbagus itu buat di kalau ada undangan, kalau ada apa namanya, kok undangan sih, tanggapan atau sih namanya apa ya, Kayak ada ya kalau diundang ke suatu di acara gitu ya. gitu kita pakai materi-materi yang goals yang udah matang banget. Tapi kalau untuk materi yang kayaknya kemarin nggak cocok deh karena respon penonton kayak gini gitu, jadi kita buang, kita seleksi kayak gitu. Prosesnya panjang sih, buat nemuin satu materi favorit andalan itu mahal banget prosesnya. Jadi memang persiapannya harus benar-benar mateng banget ya, biar nanti kalau misalnya nggak pecah gitu gimana tuh? Pastinya kan gimana kan aku kan bukan orang stand up nih, kalau kalian gimana responnya? Ya kalau masalah nggak pecah itu hampir semua anggota kita itu pernah. Bahkan Pernah ya? awal-awal itu pasti nggak pecah, terus nanti mungkin lama-lama juga menemukan jalannya sendiri untuk menemukan materi yang jadi andalan gitu. Kalau pas sudah ketemu, terus pas sudah dicoba, terus tiba-tiba kok responnya beda. Kemarin minggu lalu dicoba di open mic kok pecah, tapi sekarang coba sini kok nggak pecah. Itu langsung pertama itu yang normalnya itu kita langsung mental down gitu, langsung langsung batin kita keserang gitu rasanya itu. Terus nanti setelah itu kita langsung evaluasi, dan proses dari evaluasi itu sendiri sih yang lebih gimana ya, lebih meninggalkan meninggalkan pelajarannya itu di ketika kita punya materi terus nggak pecah, terus proses untuk menjadikannya pecah lagi itu yang paling yang paling meninggalkan bekas lah itu di situ. Oke, aku sih pernah punya teman juga ya, dia salah satu stand up comedy juga, tapi di beda komunitas gitu ya. Dia bilang itu ada ritual-ritualnya. Kalau kalian ada nggak? Maksudnya ritual kan beda-beda ya, gitu. Gimana tuh kalau kalian? Kalau aku enggak sih, biasanya ada sih emang beberapa orang yang kayak misalnya harus nggak boleh makan apa-apa dulu atau gimana gitu, tapi enggak sih menurutku. Tapi bukan ritual yang mistis-mistis gitu kan ya, bukan ya? Enggak, justru mungkin kayaknya kalau disuruh dadakan gitu. Jadi kalau yang udah prepare tuh malah susah banget buat persiapinya. Tapi kalau dadakan tiba-tiba langsung kepikiran, langsung lucu, langsung gimana gitu. Biasanya kayak gitu, tapi nggak selalu sih. Kadang-kadang hokinya di mana kan juga belum tentu. Oke, kita akan lanjut kembali di segmen selanjutnya. Jadi untuk rekan UNESA selalu dengarkan Bincang UNESA. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Yuris di Bincang UNESA bersama dengan komunitas stand up komedi UNESA. Oke nih, di segmen yang bisa dibilang terakhir ya ini ya, ketika Kak Andika dan juga Kak Rizka mengikuti komunitas ini, apa sih motivasi terbesar kalian untuk benar-benar ingin berproses di dalam komunitas ini? Cari penghasilan. Oke. Enggak, jadi kayak motivasi kalau untuk join di komunitas stand up comedy, kalau aku sendiri itu dulu itu aku pengen banget ikut stand up comedy itu karena ada dulu itu, jadi aku kenal pertama kali stand up comedy itu pas SMA. Waktu itu ada yang lagi booming, waktu aku SMA dulu yang lagi booming itu Suci 4, Dodit Mulyanto. Nah itu aku ngeliat tuh, lah ini orang kok kayaknya dilihat dari wajahnya kok desa banget, tapi bisa sampai di TV, sampai banyak fansnya, followernya bisa sampai ratusan ribu. Terus aku langsung, wah keren nih, dia yang medok aja bisa, aku yang lebih medok lagi masa nggak bisa. Akhirnya kan aku dulu cari-cari, terus kebetulan waktu SMA dulu itu di tempatku di Kota Nganjuk itu belum ada komunitas. Akhirnya dulu itu masih ikut di kota tetangga di Kediri gitu. Terus lama kelamaan terus aku udah menemukan kayak asik juga ternyata kalau ikut ini. Terus setelah masuk ke UNESA itu tadi aku nyari-nyari kayak komunitas stand up komedinya itu di mana, ternyata nggak ada. Terus
ketemu sama salah satu temanku yang tadi tak ceritain yang mendirikan itu, terus Oke. akhirnya kita ngobrol kan. Aku tanya, dulu di UNESA ini dengar-dengar udah pernah ada stand up comedy ya? Oh, tapi udah vakum karena anggotanya udah punya kehidupan masing-masing. Terus ya tanpa pikir panjang, ya kita bangkitin lagi, ayo, terus gitu. Sampai sekarang sih akhirnya bikin komunitas, menghidupkan lagi lah istilahnya, menghidupkan lagi stand up comedy di Indonesia gitu. Oke, dari Kak Rizka sendiri gimana? Kalau aku sih awalnya dulu kan ikut acara Expo UKM ya, Expo UKM, lihat mas-mas ini tuh promo kayak komunitas cari uang gitu. Join aja, Tertarik gitu ya? random banget ya, nggak tahu tiba-tiba join aja cari uang nih gitu. Akhirnya aku join, terus brosurnya tuh bener-bener nggak modal, brosurnya itu baliknya tahlilan. Astaga, Terus habis serius? itu, iya, terus habis itu gambar bolpen pakai gambar kipas angin kayak jalan sehat gitu, terus habis itu di fotokopi gitu doang. Terus kayak apa sih ini gitu, tapi aku akhirnya penasaran nyoba, dateng, dan ternyata aku cewek sendiri, semua tuh cowok dan bener-bener serem banget. Terus habis itu akhirnya ternyata lama-lama, oh ternyata ini asik-asik juga, masnya baik-baik, ramah-ramah gitu. Oh yaudahlah, aku belajar public speaking aja di sini gitu. Tapi setelah lama-lama, setelah diajak kemana-mana, diajak ketemu komika-komika luar tuh, kok aku mikir orang-orang komika ini kayak pinter-pinter ya. Jadi kenapa sih aku mikirnya gini, mereka itu mikir gitu, mereka tuh selalu setiap bikin materi tuh selalu mikir gimana mereka tuh lebih peka sama masalah gitu. Dan yang mereka bahas juga nggak cuman suatu hal aja yang mereka pikirin, tapi banyak hal, masalah-masalah yang trending itu mereka tiba-tiba bisa komen, hal-hal kecil itu tiba-tiba kepikiran, kayak mereka bahas gimana cara mereka mandi, gimana cara mereka ngapain aja itu mereka dibahas gitu loh kak. Ternyata bisa gitu, mereka tuh mikir kayak gitu, hal-hal yang out of the box tuh bisa kepikiran. Akhirnya aku kagum, oh ternyata stand up ini ngubah cara pandang kita sama sesuatu sih. Jadi hal-hal kecil itu bisa dipikir dengan sudut pandang lain yang lebih lucu. Jadi selain buat nyampein aspirasi juga bisa dikemas dalam komedi kayak gitu. Jadi aku senang aja ngeliatnya. Oke, dari Kak Andika sama Kak Rizka, siapa sih idolanya yang benar-benar itu tadi, aku tuh pengen seperti dia, aku tuh pengen bukan seperti dia, maksudnya terinspirasi seperti dia gitu, ada nggak? Kalau aku sendiri sih punya salah satu komika favorit itu yang bisa dibilang kayak, gimana ya, aku terinspirasi dari role-nya dia, cara berpikirnya dia, cara mengemas materinya. Itu namanya itu Ajis Doaibu. Terus Oke. sekarang posisinya sebagai presiden stand up comedy Indonesia periode sekarang. Itu sih yang paling, gimana ya, yang paling mempengaruhi jalan pikiranku di stand up comedy. Senap mau begini, oke. Untuk Kak Rizka? Kalau aku dari materinya, cara dia pembawain materi itu, aku sukanya Ridwan Remin karena materi itu rapi banget dan bener-bener kepikiran banget, hal-hal kecil itu dia bener-bener bagus, keren banget. Cuman kalau personalnya aku sukanya Zawin sih, aduh. Ya, wah gitu. Gemes banget, saya dulu pernah sebackstage ya sama Zawin. Waktu itu pernah satu acara sama Zawin dan seneng banget pokoknya itu bisa sebatas. Padahal di situ ada Firsa Besari. Oke. Dan aku gak pernah noleh Firsa Besari. Fokusku malah yang di Zawin, dan aku merasa kayak yang Zawin ya yang bersinar gitu, Firsa Besarinya nggak ada apa-apanya. Tapi emang lo bener loh, kalau misalnya cewek tuh udah suka seseorang tuh gitu, banget gitu ya, banget. Oke. Oke nih, untuk rekan UNESA yang sedang menyaksikan Bincang UNESA kali ini, ketika ingin bergabung di stand up comedy UNESA itu, kalian bisa bagi tips-tips memanajemen waktu nggak? Gimana caranya bisa membagi kegiatannya di komunitas dengan kegiatannya yang lainnya? Kalau menurut aku sih, aku nggak maksa buat kalian datang rutin. Aku maunya kalian datang tapi pakai mood, daripada kalian datang tapi kalian pikirannya kemana-mana gitu. Biasanya lebih ke seminggu ini aku dapat banyak masalah nih, dapat banyak cobaan, dan itu tiba-tiba akhirnya kita buat belajar untuk ningkatin sense of humornya kita. Oke. Jadi oh ini bisa jadi lucu nih gitu. Akhirnya kita sambil ngelamun, sambil di jalan tuh mikir-mikir materi gitu, tiba-tiba aku pengen ngomongin ini ke teman-teman nih, aku dua materi anyar gitu. Jadi ada rasa niat buat datang itu karena dia pengen nunjukin materi baru, jadi lebih semangat daripada yang datang tapi masalahnya di mana-mana gitu, tapi nggak di situ. Jadi mending dia kesana, aku punya materi baru gitu, itu lebih baik daripada yang datang tapi nggak ada mood sama sekali. Oke, untuk Kak Andika bisa Kalau menambahkan aku juga? sendiri sih ya selain
kalau kalian mungkin ingin bergabung ya, pastikan kalian yang pertama itu punya kemauan untuk setidaknya ada sesuatu yang ingin kalian rubah dari diri kalian sih. Dulu itu ada teman-teman yang ketika bergabung itu pendiam banget, Oke. pendiam terus bisa dibilang introvert ya, semacam kayak gitu. Terus setelah bergabung dengan kita sering ikut nongkrong, ikut acara-acara komunitas, terus lama-lama dia sekarang jadi terbuka. Ya ini. Ini. Oh, ternyata yang diomongin sebelahnya. Iya, terus Oke. jadi itulah. Jadi kalau emang kalian bergabung ke kita itu pastikan kalian punya satu hal aja yang ingin kalian ubah. Entah kalian ingin menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang enggak introvert atau pengen merubah sesuatu. Kalau kebanyakan sih teman-teman itu kalau lagi banyak masalah kuliah, lagi banyak masalah sama pacar mungkin ya, terus biasa masalah anak kos itu kalau datang ke kita itu gimana ya? Kita coba cari, kita kalau nggak menawarkan solusi, kita tawarkan jadiin lucu aja gitu sih. Oke. Jadi kalau mungkin kalian punya masalah sih, kita ajarkan deh cara untuk berdamai dengan masalah dengan elegan. Waduh. Waduh, berat banget ya. Oke, nah selama masa pandemi ini nih, ya gimana sih caranya untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan komunitas stand up comedy UNESA? Ada platform media sosialnya? Silakan bisa disampaikan kepada rekan UNESA. Ini promosiin sekarang. Boleh? Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa baru, mahasiswa lama juga boleh bergabung. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada tenggat waktu untuk bergabungnya. Jadi kebanyakan malah kemarin itu ada ya yang anak 2017, Oke. tapi dia baru join bareng maba yang 2018 gitu. Itu enggak apa-apa, kita selalu terbuka kapanpun, terserah kalian mau join kita kapan, kita nggak ada tenggat waktu. Jadi bisa aja kalian cari di platform kita di media sosial, di Instagram @standupunesa. Di situ nanti ada CP atau kontak person yang bisa kalian hubungi. Kalian bisa tanya-tanya sembarang, tanya-tanya terserah. Sebelum bergabung pastikan kalian itu tadi, kalian yang pertama niat dan ada hal yang ingin kalian rubah dari diri kalian. Nanti kalau udah gabung ke kita dan kita ajari cara untuk berdamai dengan kehidupan. Waduh, gitu ya. Oke, dari sekian banyak UKM ataupun komunitas-komunitas yang ada di UNESA ini ya, apa sih bedanya dari komunitas yang lainnya dibandingkan dengan komunitas stand up comedy UNESA? Apa bedanya? Dan aku harus gabung nih di sini gitu. Karena apa? Karena kalau di stand up UNESA itu kita nggak cuma kan ngajak dia untuk berkiblat untuk fokus ke stand up UNESA aja, tapi kita ngajak dia keluar buat tahu gimana sih dunia perkomedian di Indonesia khususnya ya. Tapi kita juga belajar untuk ngelihat di luar tuh gimana. Cuman kita juga ngajak mereka buat ngelihat sih dunia komedi itu gimana sebenarnya di Indonesia itu gimana. Soalnya kita nongkrong juga nggak bahas UNESA aja, kita bahas gimana sih komunika nasional kalau bawain gitu. Ada yang cara pembawaannya berubah ya gitu, ada yang kayak gini ya gitu. Jadi kita buat kalian-kalian yang pengen belajar ngomong, pengen belajar ngelucu, pengen ngeluarin sesuatu dari diri kalian, nunjukin bakat kalian, branding diri kalian, tapi kalian bingung nih bakatku apa ya gitu, aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari gitu. Mending kalian jual aja ke masalah kalian di sini. Jual masalah kalian di komunitas kita. Iya, jadi kalau kalian merasa ada hal yang aku pengen belajar ngomong Kak, biar nggak malu gitu, boleh banget. Karena emang di sini kita belajar nyampein unek-unek kita, belajar ngeluarin aspirasi kita gitu. Jadi terus yang bikin beda apa ya? Kita ajarkan cara cari uang. Jadi ya itu sih, itu bukan tujuan utama ya, jangan jadikan itu tujuan utama sih. Tapi nanti kalau mungkin kalian sudah udah di stand up comedy udah lumayan bisa, kita bakal kasih kesempatan kalian untuk tampil. Dan itu nggak cuma tampil di acara lokal aja, kita juga bakal ngasih kalian pengalaman untuk mengisi acara di sana di sini gitu. Jadi nanti kalian juga nggak akan cuma dapet pengalaman stand up doang, ilmu lain, public speaking, temen, relasi, dan yang pastinya yang tadi itu penghasilan.
Oke. Tapi sebenarnya kita dari tadi bilang uang itu bukan karena uangnya sih, sebenarnya gajinya juga nggak seberapa. Kita tuh semua orang sih, semua talenta yang tampil di luar tuh pasti ada namanya jam terbang kan ya. Jam terbang itu penting banget dimanapun. Percuma kalian jago, kalian bisa ngomong bagus, public speakingnya bagus, tapi kalau nggak pernah tampil gitu, nanti kan juga lama-lama dia nggak tahu karakternya penonton gimana, nggak tahu cara dia membawainnya gimana gitu. Jadi semakin sering tampil, meskipun banyak uang juga, jadi semakin dia banyak jam terbangnya, jadi semakin karirnya terlatih. semakin naik. Jadi mungkin, dan bahkan harga komika yang udah jam terbangnya tinggi kita kasih tarif yang beda sih, dari yang baru sama yang udah senior lah, itu beda harganya karena udah punya branding sendiri, udah punya nilai tersendiri. Oke. Terakhir nih sebelum menutup perbincangan UNESA pada kali ini, ada nggak closing statementnya dari Kak Ariska dan juga Kak Andika? Silakan bisa disampaikan kepada rekan UNESA. Closing statement apa ya? Sosial medianya juga bisa disebutkan lagi. Ya, selama pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian kepo-kepo tentang stand up UNESA, kalian bisa follow @stand-up-UNESA. Kadang-kadang kita juga ngadain open mic online dan itu terbuka buat semua orang, nggak cuma kita aja. Kalau kalian mau join juga open mic online, kalian bisa upload videonya sesuai rules yang kita upload. Terus juga kita terkadang setiap minggu itu kita ada live streaming yang kita akan bahas masalah-masalah yang lagi in. Jadi kalian bisa join juga, bisa komen juga, dan bisa DM langsung kalau misalnya emang mau daftar dan join di Stand Up UNESA. Oke, ada jargonnya nggak, Kak? Jargon Stand Up UNESA Growing with Comedy. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Andika dan juga Kak Ariska yang sudah bergabung di Bincang UNESA kali ini. Oke rekan UNESA, begitulah perbincangan UNESA bersama dengan komunitas stand up komedi UNESA ya pastinya. Dan jangan lupa rekan UNESA yang belum melakukan follow Instagram kami di sosial media Radio UNESA juga bisa, di YouTube channelnya juga ada Radio UNESA, dan yang memiliki Facebook bisa di Radio UNESA, dan yang terbaru juga kami ada aplikasi yang namanya Radio UNESA. Jadi berbagai informasi, edukasi dan juga prestasi-prestasi yang ada di UNESA kalian bisa cari tahu di sana. Oke, saya Yuris Prastica pamit undur diri dan sampai jumpa. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi.